Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sesudah membaca doa, kita masuki pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah. Puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa dan mengapa kita harus berpuasa? Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Dan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya sejak terbit fajar sehingga terbenam matahari. Nah, anak-anak, mengapa kita harus berpuasa? Kita berpuasa di bulan Ramadan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Nah, apa itu takwa? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bersungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Nah, sekarang syarat dan ketentuan puasa. Syarat yang pertama yaitu syarat wajib puasa. 1. Beragama Islam. 2. Sudah balik. 3. Berakal sehat. 4. Mampu menunaikan puasa. Dan yang kelima, suci dari haid dan nifas. Nah, itu adalah syarat wajib puasa. Nah, setelah syarat wajib puasa, maka ada lagi, yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa artinya
Apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamsyik, artinya mengerti, paham, normal akal pikirannya. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, itu syarat sah puasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan juga kita dilarang berpuasa pada hari tasyrik, yaitu Hari Raya Islam yang jatuh pada setelah Hari Raya Idul Adha, yaitu hari ke-13, hari ke-12, dan hari ke-13 bulan haji. Jadi jangan berpuasa ya di hari-hari tersebut. Mengapa disebut sebagai hari tasyrik? Karena pada hari-hari tersebut umat muslim masih bisa menyembelih hewan kurban. Nah, daging kurban didendeng dan dimasak sehingga dilarang untuk berpuasa. Berpuasa di hari-hari tersebut haram karena masih satu rangkaian dengan Hari Raya Idul Adha. Dan sekarang rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua menahan diri. Yang pertama niat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian pasti tahu apa bacaan niat berpuasa. Ayo kita baca sama-sama niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadana hajihi sanatil lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi niat bacaan puasa. Dan sekarang rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa yang melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siapa tahu hal-hal yang membatalkan puasa? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, datang bulan atau haid. Yang keempat, hilang akal atau gila. Yang kelima, murtad, keluar dari Islam. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu hal-hal apa saja yang merusak pahala puasa? Nah, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Yang pertama, berdusta. Yang kedua, berkata kotor. Yang ketiga, berkelahi atau bertengkar. Nah, apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan hal-hal tersebut, maka puasanya tetap sah, namun
tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, hindarilah hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Nah, ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan memiliki nilai pahala yang berlipat ganda dibandingkan bulan yang lain. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan umat Islam disunahkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Nah, hal-hal yang disunahkan selama berpuasa adalah yang pertama, menyegerakan berbuka puasa jika sudah waktunya. Yang kedua, membaca doa sebelum berbuka puasa. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kalian pasti sudah hafal apa itu doa berbuka puasa. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berpuasa dengan rahmatmu, wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Nah, itu tadi doa sebelum berbuka puasa. Dan sunnah puasa yang berikutnya yaitu berbuka dengan makanan atau minuman yang manis. Yang berikutnya lagi mengakhirkan makan sahur, yaitu mendekati waktu imsak. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan sahur walau hanya dengan seteguk air. Tujuannya adalah agar tubuh kita tetap mampu melakukan kegiatan pada siang hari ketika berpuasa. Dan sunnah yang berikutnya yang harus kita lakukan pada saat berpuasa yaitu memperbanyak amal kebajikan dan memberi sedekah kepada fakir dan miskin. Dan apa saja yang dilakukan kita di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan kebaikannya? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sholat tarawih. Dan yang selanjutnya tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran bermanfaat untuk meningkatkan kelancaran dan kefasihan dalam membaca Al-Quran, serta menenteramkan hati dan pikiran dalam menghadapi masalah, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan yang berikutnya yaitu kita sering-sering bersedekah dan berinfak. Nah, bersedekah dan berinfak pada bulan suci Ramadan sangat bagus karena bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan dan pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, apa saja yang selanjutnya kita lakukan untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan? Yang terakhir adalah iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah diam di masjid untuk memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan mengaji. Iktikaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, apakah kalian tahu hikmah puasa di bulan Ramadan? Hikmah puasa di bulan Ramadan di antaranya yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah
ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa salah satu dari hikmah berpuasa di bulan Ramadan bagi umat Islam yaitu telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hikmah puasa yang kedua yaitu melatih disiplin waktu. Nah, bangun untuk makan sahur di pagi hari juga melatih kebiasaan bangun lebih pagi untuk mendapatkan rezeki. Dan hikmah puasa yang ketiga yaitu mempererat silaturahmi. Dalam Islam ada persaudaraan sesama muslim yang akan tampak jelas jika berada di bulan Ramadan. Berbagi takjil, sholat bersama di masjid maupun di musola, dan mendengarkan khotbah-khotbah serta diskusi keagamaan menjadi aktivitas yang menunjukkan eratnya silaturahmi di antara sesama muslim. Hikmah puasa di bulan Ramadan yang keempat, menahan nafsu, dan yang kelima, melatih kesabaran. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi hikmah puasa di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang puasa. Minggu depan kita lanjut lagi pelajarannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat menambah pengetahuan kalian tentang puasa. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada kesalahan ucapan oleh Ibu. Yuk kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.